Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini menghadiri acara Gipo On Air X Energy Talks by Pertamina dengan mengusung tema Ngabuburit berenergi, siapkan karirmu bersama Pertamina. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman mahasiswa Universitas Ponorogo. Latar belakang, asal dari mana, dan mungkin Bapak sekarang di bagian apa di Pertamina? Ya, baik. Terima kasih, Mas Nur Majid Taufik Rahman ya. Majid ya? Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvin Andri, panggil Elvin. Saat ini bertugas di Pertamina Patraniaga sebagai Area Manager Human Capital Region Jawa bagian tengah ya. Dan di sini di sebelah kanan saya ini ada Mas Ahmad Rifki. Beliau ini Sales Area Manager Semarang ya, di fungsi retail sales. Nanti ada satu lagi Mas Taufik, Manager Oprel. Tadi apa pertanyaannya? perkenalan. Oh iya. Baik. Mungkin sedikit tentang saya ya. Saya lulusan Universitas Indonesia, lulus tahun 2008 ya. Jadi udah lumayan nih. 10 tahun yang lalu ya. Lebih. Jurusannya manajemen di Fakultas Ekonomi. Mulai bekerja di Pertamina tahun 2009 ya, 2010 lah mulai aktifnya, mulai pendidikannya 2009 sampai dengan saat ini. Kalau bekerja di Pertamina itu kita muter-muter ya, bekerjanya karena Pertamina itu ada dari seluruh Indonesia, dari wilayah Sumatera Utara sampai dengan Papua Maluku. Saya pernah di Sumatera Utara, pernah di Sumatera Selatan, pernah di Jawa bagian Barat, pernah di Papua Maluku juga bertugasnya, dan pernah di Dumai juga, dan pernah di Jayapura ya, di Papua Maluku, Jayapura, dan sekarang ini bertugas di kantor Pertamina Patraniaga di Semarang. Jadi cukup muter-muter ya. Alhamdulillah dengan bekerja di Pertamina ini bisa melihat berbagai kota, berbagai provinsi, berbagai lokasi ya. Wilayah Sumatera Utara itu karakter orangnya berbeda dengan wilayah Papua, Jayapura, Sorong, Tasik. Sumatera Utara juga beda. Sumatera Utara, Aceh, Riau itu berbeda sekali karakternya, dan bisa melihat berbagai macam karakter orangnya, karakter sebuah provinsi, karakter dengan bekerja di Pertamina ini. Ini ya. Oke, siap. Menarik sekali teman-teman. Tangan dulu untuk Pak Erwin. Menarik sekali. Sudah berpindah-pindah ke berbagai provinsi, ke berbagai wilayah. Artinya pengalaman beliau tentu sangat banyak sekali teman-teman. Mungkin selanjutnya kita geser dulu. Tadi belum perkenalan secara lebih lanjut dari Mas Ahmad Rifki. Oke, Mas Majid, selamat. salam kenal semua. Saya Ahmad Rifki, biasa dipanggil Rifki. Alumni FEB UNIF 2000, angkatan 2005. Saya lulus 2009. Jurusan ilmu akuntansi. Ini makasih banyak nih Mas Majid. Ini luar biasa loh, teman-teman. Mungkin kalau suaranya nyampe di belakang ya. Zaman saya dulu nih nggak pernah nih ada BEM yang segitunya buat undang perusahaan datang. Perusahaannya juga perusahaan
yang salah satu ya, setahu saya nih, bukan yang ngebanggain. Saya sama bangganya kerja di Pertamina seperti saya bangga dengan saya adalah alumni Undip. Jadi one of big company di Indonesia, juga salah satu yang memang diincar sama teman-teman lulusan dari kampus manapun. Nah ini mumpung nih, ini keren banget dari Mas Majid dan timnya. Ini boleh nih Mas Ervin ini, nanti kalau biasanya kalau wawancara pertama tuh di Regent, itu ketemunya sama Mas Ervin dulu tuh. Jadi, nah ini sana nih teman-teman yang tertarik buat mau join sama Pertamina, tanya-tanya sama Mas Ervin sampai puas nih, mumpung Mas Ervinnya di sini. Jadi kalau saya sama Mas Ervin, saya udah pernah di tugas, kalau sampai Sumatera bagian utara belum, saya di Jayapura udah pernah, kalau di Sumatera di Jambi udah pernah. Mungkin itu ya, nanti kita lebih banyak cerita aja nanti Mas Majid ya. Siap. Terima kasih, jangan ke saya sih, ke Mas Ervin ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat Mas Rifki. Oke. Tidak kalah menarik teman-teman, sama juga sudah berpindah-pindah provinsi dan berpindah-pindah wilayah. Oke. Mungkin kita mulai pertanyaan untuk Mas Ervin Andri terlebih dahulu, atau Bapak Ervin Andri terlebih dahulu. Karena selaku HR Pak, Ya. di sini teman-teman Mas Undip tentu perlu mempersiapkan apa yang harus menjadi bekal Ya. ketika nanti bertemu seorang HR. Apa yang kiranya harus dipersiapkan dan kiat-kiat apa yang mungkin dapat diberikan ke teman-teman Mas di Undip. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Majid. Ini informasinya sangat penting nih ya, karena ini salah satu tes rekrutasi ya. Jadi teman-teman itu untuk bisa bergabung rekrutasi dengan BUMN ya, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Nanti mungkin kita bisa bahas satu persatu ya tahapan-tahapannya. Mungkin tadi kita akan langsung loncat ya. Tadi karena pertanyaannya apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan HR, atau kita sekarang menyebutnya Human Capital ya, atau HC ya. HC ini ketemunya nanti teman-teman kalau rekrutasi itu ketemunya pada saat yang namanya wawancara ya, atau interview. Nah kita skip beberapa tahap nih langsung ke interview ya. Pada saat interview teman-teman ini akan interview dengan dua narasumber ya. Pertama dengan si Human Capital, biasanya diwakili oleh manajernya ya. Kedua bisa dengan wawancara berikutnya itu adalah dengan wawancara user atau fungsi di mana nanti teman-teman akan bertugas bekerja di sana ya. Jadi biasanya ada 2 orang atau 3 orang yang akan mewawancarai teman-teman. Nah biasanya yang akan ditanyakan adalah beberapa hal ya. Yang pertama pasti teman-teman akan diminta menjelaskan karena kami dari sisi pewawancara belum mengenal teman-teman, biasanya akan diminta tolong perkenalan diri dulu ya. Kemudian kita pasti biasanya akan minta coba ceritakan apa kelebihan kekurangan kalian dengan SWOT-nya ya, strength, weakness, opportunity, strength yang teman-teman rasakan di diri teman-teman sendiri ya. Kemudian teman-teman akan diminta menceritakan biasanya ditanyakan ya harapan mengikuti rekrutasi. Nah itu prolog ya, prolog sebelum kita memulai konten interviewnya sendiri. Selanjutnya akan mulai dari konten interviewnya ya. Konten interviewnya macam-macam sesuai dengan fungsi teman-teman sendiri. Kalau anak teknik, wawancaranya akan seputar keteknikan ya. Kalau teman-teman dari humas atau hubungan industrial atau sosial ya, atau humas ya, itu akan terkait ilmu humas. Kalau teman-teman ilmunya ekonomi, akan terkait dengan ilmu ekonomi dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang akan digali di sana ya. Yang perlu ditekankan adalah basic knowledge ya. Jadi basic knowledge setiap fungsi atau jurusan teman-teman itu udah harus di luar kepala. Contohnya, kalau teman-teman jurusan ekonomi ditanya, coba jelaskan hukum supply demand itu seperti apa. Terus teman-teman masih kebingungan, supply demand ini kayak gimana ya?
ini nggak refleks buat kami ya sebagai pewawancara, karena itu adalah basic knowledge. Contoh, kalau teman-teman dari teknik ya, itu akan ditanya, akan ditanya yang basic-basic dulu ya biasanya, pemanasan dulu nanya juga. Kilometer per jam, misalnya, kilometer per jam, 100 kilo ditempuh dalam 100 jam. Kalau 15 kilo, 10 kilometer berapa jam dia tempuhnya? Ini basic knowledge yang harus dimiliki ya, logika ya. Kemudian kalau terkait humas itu ada lagi. Jadi tolong dipastikan basic knowledge masing-masing itu ada dan lengkap ya, seperti itu. Nah ini salah satu tips-tips trik. Ini ada Mas Taufik ya, ke depan. Salah satu tips and trik pada saat kalau bertemu dengan HR ya. Jadi yang kami harapkan adalah basic knowledge-nya bisa dijaga dengan baik ya, atau dikuasai dengan baik. Mungkin itu Mas Panjit ya. Oke, sangat menarik teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan ke jenjang karir selanjutnya. Tips dari Pak Ervin tadi, harapannya dapat membuka wawasan teman-teman terkait dengan dunia karir nanti. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan menarik selanjutnya, mungkin di sini sudah kedatangan narasumber ketiga kita, yaitu adalah Bapak Taufik Kurniawan. Beliau merupakan area Manager Communication, Relations, and CSR di PT Pertamina, dan beliau berfokus pada komunikasi, relasi, dan CSR perusahaan. Sore ini beliau akan berbagi pengalaman serta insight karir yang bisa menjadi bekal bagi kita semua. Langsung saja kita sambut Bapak Taufik Kurniawan, Bapak dan Parti Pertamina. Ini juga nih Eva 2004 ya? 2008 ya? Salam kenal. Oke, mungkin kita perkenalan dulu Mas, karena di sini teman-teman Undip dan Mas juga alumni Undip. Mungkin boleh diperkenalkan latar belakangnya dulu di fakultas apa, bagaimana perjalanan kehidupan mahasiswanya. Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman Mas yang ada di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini jajalnya masih sama? Belum, jajalnya Jalan-jalannya dulu gimana Mas? itu sih Undip Daya. Iya, sekarang Undip bermartabat, Undip bermanfaat, Undip Jaya, Undip Jaya, Undip juara. Ada komplit ya? Sekarang Ada komplit ya? Undip juara ya. Senang rasanya kami Pertamina, khususnya saya, bisa sharing ke sini, bisa ya sekaligus nostalgia juga dengan kampus ini, tempat saya dan mungkin Mas Rifki dulu. Tapi dulu ya belum ada ya, masih di bawah, Iya, itu masih di peleburan. Tapi saya semester 6 sampai selesai udah pindah di gedung barunya FAURI. Kebetulan angkatan 2008, waktu itu SPP-nya masih 1 juta. sekarang udah Oke. berkali-kali lipat. Waktu itu SPP-nya masih segitu, terus ya Undip jauh lebih berkembang lah sekarang dibandingkan dulu, tapi memang dari dulu juga terkenal mencetak alumni-alumni yang tentunya itu menjadi sosok ya yang bisa dijadikan panutan di level nasional. Di sini yang teman-teman Eva ada. Teman-teman Eva? Ada teman-teman Eva? Ya, teman-teman Eva, jangan khawatir, jangan dikira apa ya. Saya dulu juga ngiranya akan jadi bekerja di dunia hukum gitu kan. Ketika pertama kali ditanya, kamu jurusan hukum, kuliahnya, terus mau kerja nanti jadi apa? Pokoknya yang nggak ada hubungan urusannya sama kasus gitu kan. Terus berarti kan selain Polri, kejaksaan atau pengadilan. Terus ada nih ternyata
legal di korporasi. Wah, daripada jadi pengacara, kerja itu aja gitu kan. Terus coba ternyata ketika wawancara itu ditanya kan, kamu jurusan hukum, kok ini keterimanya di kebetulan divisinya di Pertamina itu namanya Corporate Secretary. Dia mengelola kehumasan, kemudian CSR dan relation stakeholder management. Ini apa sama pewawancaranya ditanya gini, ini kamu kalau misalnya masuk ke hukum aja gimana saya pindahin ke hukum? Kan dalam hatinya ini apa? Wah, ini pertanyaan jebakan apa pertanyaan ini nih gitu kan. Terus akhirnya ya kita pikirnya yang penting masuk dulu, nanti perkara mau dipindah setelah itu dan lain sebagainya itu urusan nanti. Jadi akhirnya kita menyangkut-nyangkutkan dunia corporate secretary ini dengan jurusan hukum. Dan ternyata ada, karena di corporate secretary itu kebetulan saya ngambilnya dulu hukum bisnis satunya. Jadi ada corporate action, kemudian ada RUPS dan lain sebagainya yang itu bukan memang keterampilan sarjana hukum. Ternyata setelah masuk itu kan saya juga sebagai humas kadang-kadang menyampaikan sesuatu ya ke media, kemudian menyampaikan sesuatu ke publik gitu kan. Itu juga diperlukan sistematisasi yang logis dari apa yang saya sampaikan dan tidak boleh melanggar hukum tentunya ya. Jadi ya alhamdulillah berguna banget. Satu hal yang nyesel, kebetulan sama fungsi legal saya itu kalau saya ada kerjaan kontrak diminta kerjain sendiri karena kan jurusan hukum, padahal itu harusnya dikerjain sendiri. Jadi saya kan ya udah terpaksa bantuin mereka karena mereka juga kerjanya banyak, mereka review gitu ya apa yang saya kerjakan supaya sambil saya juga nggak hilang kuliahnya. Dan ya dimanapun itu teman-teman mau dari disiplin ilmu apapun, organisasi itu sangat berguna di dunia pekerjaan dan itu real. Makanya kalau ada teman-teman sekarang yang mungkin di sini belum gabung UMKM Undip, saya promosi itu kalau bisa gabung organisasi mahasiswa apapun itu ya bentuknya, karena nanti itu mentors dan akan menambah kurikulum kalian ketika masuk di rekrutmen suatu perusahaan. Kemudian ketika ditanya menyikapi segala sesuatu hal juga ya pengalaman organisasi itu akan berguna banget gitu ya di pekerjaan. Oke, siap Mas Taufik, terima kasih banyak. Mungkin sedikit follow up Mas, saya sangat penasaran sebenarnya. Lulusan hukum itu kan biasanya ambil CKPA, jadi advokat, jadi tim legal dan lain sebagainya. Tapi mengapa memilih keluar dari hal-hal yang berbau hukum? Apa ada kisah personal atau seperti apa, atau lama di organisasi sehingga kayaknya cocok nih mas korporat dan lain sebagainya? Ya kalau anak hukum mungkin tahu istilah namanya litigasi. Kebetulan kan orang tua juga ada background litigasinya gitu kan. Tapi kalau saya malah memilih mungkin yang lebih santai. Kalau di Fakultas Hukum itu kan ada namanya peradilan semu ya. Peradilan semu itu kita gimana caranya simulasi suatu kasus. Nah itu tim yang join di peradilan semu itu pasti nggak tidur bikin BAP, bikin berkas persidangan dan segala macam. Nah itu saya terus terang agak malas di sini. Mungkin memang entah bukan passionnya atau apa, jadi ya mungkin saya mencari hal yang masih hukum kan luas ya, bisa kemana aja yang masih ada bau-bau hukumnya tapi ya tetap mengamalkan itu yang ada. Terus alhamdulillahnya ketemunya di kota. Berarti bukan berarti dari jurusan hukum misal harus jadi advokat, bukan berarti dari jurusan hukum harus menjadi aparat penegak hukum ya Pak? Rata-rata teman saya malah kebanyakan di perbankan yang kejaksaan sedikit
mungkin yang dari kepolisian, pengadilan. Oke, siapa? Oke, mungkin bergeser sedikit ke Mas Rifki, Mas. Tadi, ya, di sini juga ada teman-teman FEB nggak? Angkat tangan yang dari FEB? Oke, banyak Mas yang dari FEB. Nah, mungkin boleh Mas diceritakan juga seperti Mas Taufik seperti itu. Kiranya gimana sih? Apa sih yang harus teman-teman mahasiswa FEB untuk karirnya ke depan seperti itu? Apalagi khususnya Mas yang sekarang ada di Pertamina. Tadi mungkin kalau saya mungkin lebih ke ini ya. Nanti mungkin kalau nanya how to masuk ke sebuah perusahaan mungkin lebih tepatnya ke Mas Ervin. Kalau mau yang agak berbeda jurusannya mungkin ke Mas Taufik. Kalau saya mungkin kalau udah masuk kali ya. Hal yang perlu, apalagi nih kalau anak-anak FEB pasti tahu lah. Kita masuk ke suatu lingkungan kerja itu sama kayak kita jualan, tapi yang dijual adalah kinerjanya diri sendiri nih, atau paling gampang saya bilangnya branding kali ya. Nah, tanpa teman-teman sadari, ketika masuk ke dunia kerja, brand yang mungkin nggak sadar nih kebiasaan-kebiasaan waktu masih kuliah, mungkin sesimpel nggak membersihin meja, sesimpel berantakan, sesimpel itu loh. Itu bisa dilihat sama lingkungan sekitarnya, oh ini orang nggak rapi ya, ini orang agak messy ya. Dan itu bisa kebawa ke kerjaannya loh, tanpa teman-teman sadari. Jadi pun misalnya nih, di awal kan ada ya orang yang memang, sorry to say, tadi saya sempat diskusi nih sama Mas Majid, nanya kan, apa nih salah satu penyakitnya Gen Z, tapi saya tidak mengeneralisir ya. Yang pernah saya temuin itu adalah teman-teman itu suka terlihat untuk pintar, better sih kalau saran saya ketika masuk ke tempat yang baru, baiknya gelasnya dikosongin, karena belum tentu yang teman-teman yakinin 1 tambah 1 sama dengan 1 itu sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 11, itu hal yang berbeda. Nah, kembali ke branding tadi, hal yang menurut lingkungan nih, ketika di awal branding kan yang udah jelek, itu buat mengubah branding itu menjadi bagus, itu sulit loh. Itu sulit banget. Kalau paling gampang itu kita ngomong brand apa ya? Ada yang ingat nggak salah satu brand ayam goreng lokal yang cuma lagi hype-nya jadi turun karena ada orang kitchennya nggak pakai baju ya kalau nggak salah. Kalau pernah ada yang tahu, itu branding itu sesimpel itu teman-teman, adik-adik semua. Jadi once brandingnya udah salah di awal masuk kerja, itu teman-teman ngebenahinnya nggak butuh, itu butuh waktunya nggak sedikit. Karena nanti di dunia kerja, judging itu sangat cepat. Orang ngejudge kinerja orang itu sangat cepat. Jadi hati-hati dalam membranding diri ketika teman-teman masuk ke dalam dunia kerja. Karena apa? Karena minta maaf di dunia kerja itu tidak sesimpel minta maaf sama dosen. Lebih kurang kalau dari saya itu sih, itu tadi mungkin Mas Taufik juga nyampein, gunanya pengalaman di organisasi apa? Ya itu tadi. Karena dia kan di dunia kerja itu bukan Superman tapi super tim. Nggak bisa kerjain satu kerjaan itu sendiri, nggak bisa. Kecuali memang teman-teman kayak analisis saham atau hal-hal yang berhubungan sama ini ya. Tapi kalau kerjaannya bareng dan itu nggak pernah organisasi, berasa banget pasti nanti pas di dunia kerja nggak bisa koordinasi, nggak bisa apa. Brandingnya sama, pintar sih pintar, cuma nggak bisa kerja bareng ya what for gitu. Jadi ketika di dunia kerja, pintar aja nggak cukup. Jadi yang belum sempat organisasi, ada baiknya buat organisasi. Dan boleh tanya sama Mas Ervin, salah satu yang ditanya itu adalah pernah ikut organisasi nggak waktu kuliah?
Tapi kan nilainya sama-sama bagus tuh Mas ya. Nah, mungkin itu sih dari saya, mau kalau Mas Taufik atau Mas Elvin ada yang boleh tahu. Oke, menarik Mas sebenarnya. Tadi kalau bicara terkait dengan penyakit Gen Z itu adalah apa ya bilangnya? Senang buat dilihat kita. Senang buat dilihat kita. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan berlanjut ke Pak Erwin. Ya. Dalam lingkungan kerja khususnya di Pertamina, pasti kan banyak Gen Z. Ya. Nah, apa sih penyakit yang mungkin secara tidak langsung Pak Erwin sebagai HR melihat ini nih yang harusnya tidak ada di dalam Gen Z? Mungkin boleh coba. Ya, tapi ini udah di dalam organisasi ya. Ya, rata-rata mungkin boleh dibilang yang namanya korporasi ya. Korporasi itu dia sangat up to date dengan employment ya. Gini, maksudnya korporasi itu mayoritas populasinya sudah pasti akan diisi oleh generasi-generasi di rentang usia 20 sampai let's say 40 tahun ya. Jadi populasinya itu pasti akan banyak di 20 sampai 35 tahun sampai 40 tahun. Baru mungkin di piramida atas organisasi baru senior-seniornya ya. Nah, kalau penyakit mungkin terusnya lebih baik kita ganti ya, mungkin bukan penyakit, tapi lebih kepada habit ya. Jadi habit dari generasi yang muda ini ya, mungkin boleh dibilang banyak itu ignorance ya. Jadi cuek, kemudian knowledge-nya lah yang paling baik gitu. Padahal di korporasi itu udah berjalan puluhan tahun, ada past, ada present, ada future, jadi ada pola bisnis yang terkini, yang dulu maupun yang akan datang yang akan dikejar. Jadi knowledge-nya itu sangat lengkap kalau di organisasi itu. Nah, ketika generasi muda baru masuk, itu tidak serta-merta knowledge saat ininya bisa digunakan ya. Karena biasanya kalau perusahaan technological company itu mungkin knowledge terapan sekarang bisa langsung digunakan. Contohnya perusahaan seperti Google, Ruang Guru, itu culture-nya mungkin langsung bisa masuk ya di generasi yang muda ya. Cuman di generasi perusahaan, di korporasi rata-rata pada umumnya itu bergeraknya itu boleh dibilang dengan knowledge yang kompleks, gabungan dari zaman dulu sekarang sampai yang terkini bergeraknya barengan. Jadi teman-teman yang generasi muda, saran kami ya, memang memperbanyak historical knowledge juga ya. Jadi misalnya bergabung di perusahaan Ruang Guru, kita harus pelajari nih, contohnya ya, ini nggak sebut merek ya, tapi contoh satu perusahaan teknologi misalnya, itu kita harus mempelajari perusahaan itu historicalnya seperti apa, culture-nya seperti apa yang diharapkan di sana. Jadi kita masuk itu bisa survive misalnya ya. Begitu juga dengan perusahaan BUMN sama. Nah, kita ada culture juga, bahkan di BUMN itu memang ada living culture ya yang di embed atau diterapkan di BUMN. Seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Siap. Berarti yang paling harus dipelajari adalah perusahaannya itu secara historicalnya dan juga secara culture-nya gitu Pak. Dan ini juga mungkin yang harus kita simak bersama-sama ya teman-teman. Utamanya dalam mempersiapkan nanti di dunia pekerjaan juga. Nah, saya ingin bertanya sedikit lagi ke Mas Taufik. Tadi Mas Taufik ya bisa dibilang tidak terlalu linear lah ya Mas dengan akademiknya, dengan perkuliahannya. Nah, mungkin di sini teman-teman mau tahu Mas, sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan besar ketika ada di dunia korporasi, ada di BUMN, dan memiliki latar belakang yang mungkin tidak linear-linear banget gitu. Nah, boleh Mas diceritakan hambatan apa yang paling besar yang mungkin sampai sekarang masih ingat?
Sejauh ini sih mungkin lebih ke ini ya, kita itu kan berada di dalam suatu ekosistem ya, mau dimanapun itu, dunia pekerjaan atau di dalam kita bermasyarakat, berorganisasi. Hal yang paling penting itu adalah kemampuan beradaptasi. Jadi sejauh mana kita bisa adapt terhadap suatu perubahan, itu memang value yang harus teman-teman punyai kalau teman-teman bekerja di dunia korporasi. Karena pengalaman kami berada di korporasi itu, kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi memang diperlukan kita agile, kemudian kemampuan untuk beradaptasi. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk belajar, kemauan untuk belajar sesuatu hal yang baru, yang memang itu di luar dari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Bisa jadi setelah saya kuliah, kemudian dalam dunia kerjaan, yang saya rasakan itu hanya karena gak linear banget ya pekerjaan saya dengan apa yang saya pelajari. Jadi yang saya ambil dari kuliah saya adalah sistematika, pola berpikir, kemudian logika yang itu memang mungkin terkenal anak hukum banget gitu ya, itu di situ. Tapi lebih dari itu yang tadi, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk belajar sesuatu hal yang baru, itu memang mutlak diperlukan bagi siapapun, mau berada di pola apapun, ya akan bisa bertahan kalau punya kemampuan yang baik di sektor itu. Nah, teman-teman kan juga yang saya rasakan ya, kan ada beberapa yang seumuran teman-teman juga mungkin sudah magang di tempat saya gitu. Ketika saya bekerja dengan mereka, mereka punya kecepatan yang baik, tetapi mungkin hal yang perlu diimprove adalah ya kemampuan untuk bisa melihat situasi sekitarnya, ekosistem di lingkungan sekitarnya ini sedang apa, kemudian memerlukan apa, kemudian saya harus bagaimana. Nah, itu mungkin yang perlu diimprove dari pengalaman teman-teman seumuran kalian yang masih kuliah, yang sudah magang di saya gitu. Siap. Terima kasih Mas Taufik. Mungkin supaya sedikit interaktif gitu ya Pak, saya coba lemparkan dulu ke teman-teman, karena mungkin ini juga sudah mau buka puasa, jadi teman-teman kelihatan lepas banget nih. Supaya ada energinya, mungkin saya coba buka satu pertanyaan dulu. Kiranya teman-teman, adakah di sini yang ingin bertanya kepada 3 narasumber hebat yang ada di depan kita? Silakan teman-teman. Oke, silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya Mas Lanjit. Menjadi suatu kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertanya kepada bapak atau mas-mas yang menjadi karyawan Pertamina yang begitu hebat. Di sini saya ingin bertanya khususnya untuk Pak Taufik ya, karena saya juga dari Fakultas Hukum, dan kebetulan Pak saya itu masih maba gitu kan, yang belum tahu tentang karir dan prospek bagaimana nanti kita setelah lulus dari Fakultas Hukum ingin berkarir di apa. Pertamina menjadi salah satu industri yang begitu luar biasa menarik bagi saya. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apabila Bapak kembali gitu menjadi mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat 1 gitu, hal apa yang harus Bapak persiapkan atau strategi apa yang harus Bapak lakukan supaya nanti ketika kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum sudah tahu gitu kiat-kiatnya agar bisa berkarir di industri energi seperti Pertamina, Pak. Karena kalau dari saya, kebetulan saya udah pernah ikut lomba imigrasi gitu Pak, dan menurut saya itu agak melelahkan gitu, khususnya karena sering kalau untuk acara itu kan prosesnya ribet dan segala macam. Nah, pertanyaan saya cuma itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembali ke panitia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas. Oke, ini pertanyaan Mas Taufik, silakan Mas. Ya, yang saya rasakan Mas, yang berguna banget itu pokoknya teman-teman harus lapar dan haus. Bukan berarti karena ini momennya puasa ya, tapi
lapar dan haus dalam satu mencari prestasi. Yang kedua berorganisasi. Jadi cetaklah, pokoknya penuhi gimana pun caranya CV kalian itu nanti isinya paling tebel lah dengan antara teman yang lain, atau nanti kan dikategorisasi ya, mana yang prestasinya level internasional. Kan ada MUN ya, di hukum itu diikuti. Ikut Elsa? Belum, baru mau ikut. Ya, itu juga bagus untuk ke situ. Kemudian prestasi di level nasional dan sebagainya terusnya. Kemudian dulu saya nggak tahu kenapa ya, koleksi sertifikat seminar. Jadi ya mungkin mikirnya oh ada ini diikuti, ternyata itu bermanfaat gitu buat CV. Kemudian berorganisasi, kebetulan dulu saya BMF Baudivia, terus alhamdulillah ketua senat FKUDIP juga iya, terus di universitasnya di senat KM waktu itu ngadvokasi UKT. Jadi mohon maaf teman-teman kalau belum berhasil dan akhirnya tetap bayar UKT sedemikian mahal. Karena dulu head-to-headnya sama Prof Darto, sama rektor yang ada. Nah, itu kalian bisa bercerita prestasi kalian. Alhamdulillah dulu saking mengoleksi prestasinya, kok nggak ada teman lain yang lebih cocok jadi wapres waktu itu. Terus intinya lapar aja lah, lapar, kemudian kumpulkan medali-medali sebanyak yang kalian bisa gitu ya, mengambil diri kalian. Nanti pada saat interview kalian bisa bercerita apa, sejauh apa, bagaimana cara memperolehnya. Kemudian ketika ada permasalahan di organisasi, saya berperan sebagai problem solver ini, saya ngapain, saya akhirnya pemecahan masalahnya gimana, saya memiliki peran apa, dan itu di pekerjaan ya itu memang real yang akan kalian lakukan, memecahkan satu masalah dari masalah, kemudian bagaimana melihat peluang dari suatu masalah, kemudian bagaimana membuat hal itu lebih mudah dengan bersinergi dan berkolaborasi. Nah itu pentingnya di situ. Ilmu yang dipelajari semuanya berguna, bukan berarti nggak berguna. Saya juga masih mengingat beberapa aspek-aspek di misalnya kebetulan hukum ya, hukum bisnis. Dulu aturannya gini, ini ada suatu permasalahan tanah yang menimpa Pertamina. Saya diminta untuk menjadi spokesperson atas permasalahan tersebut, sikapnya gimana. Kan orang dari fungsi yang dia menangani akan menyetorkan bahan ya ke kita untuk direview agar kita bisa menyampaikan sesuatu itu ke publik. Kita kan ingat ya apa yang kita pelajari, kalau urusan tanah itu dulu aturannya harusnya gini. Kebetulan kalau ada yang belum lengkap kita bisa tanyain part ininya gimana nih, part urusan ke pajak BPHTB-nya atau kepemilikan tanahnya segala macam, itu semuanya pasti yang akan yang kalian pelajari itu nggak akan sia-sia dan pasti berguna banget Pak. Kemudian channel ya, setelah lulus bagi kami mungkin yang bekerja di Patra Niaga atau kalian bekerja dimanapun lah, channel itu sangat akan berguna. Perluaslah pertemanan kalian, circle kalian, syukur-syukur kalian bisa memanfaatkan itu nanti ketika kalian bekerja gitu ya. Pak, saya punya kenalan di sini, ini bisa mempermudah proses bisnis kita di bagian ini. Itu akan sangat bonus banget. Tujuannya kalian mempercepat pekerjaan kalian dan memberikan nilai tambah di pekerjaan kalian. Itu aja Mas. Mungkin ada yang mau nambahin? Nah mungkin yang ditambahin nih, buat senior di FEB nih, angkatan 92 namanya Mas Hari Pramanta, FEB ya. Sekarang beliau itu Direktur Infrastruktur dan Teknologinya PGF.
kuliahnya FEB. Kembali yang tadi disampaikan Mas Taufik, harus lapar. Nggak nyambung ya, kuliahnya FEB, sekarang Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perusahaan Gas Negara. Nggak nyambung banget kan, Mas? Tapi itu jadi termasuk itu pentingnya buat lapar. Oke, kemampuan adaptasi juga sangat dipertaruhkan ya Mas? Sangat. Oke. Mungkin dari Pak Ervin mau menambahkan Pak? Ya. Cuman Mas Taufik ini satu dari 1000 ya yang boleh dibilang bibit unggul ya. Bibit unggul yang memang lintas disiplin ilmu ya. Cuman lintas disiplin ilmu ini saya mungkin mau ngasih tahu teman-teman nih. Lintas disiplin ilmu itu tidak mudah ya. Kenapa tidak mudah? Karena root knowledge-nya itu pasti akan beda, bergeser. Dan itu nggak bisa diremehin sebenarnya. Contoh, banyak yang bilang nih di dalam di korporasi ya, kalau jurusan teknik itu akan sangat dengan mudah masuk ke jurusan SDM misalnya, atau jurusan ekonomi akuntansi misalnya, atau keuangan. Ternyata nggak mudah seperti itu, karena root knowledge-nya itu sudah berbeda ya. Teknik, keuangan, ini dua dunia yang berbeda nih. Saya kasih contoh ya, kalau ada investment $1.000, interest rate 10%. Kalau orang teknik, hasilnya berapa? Jadi ada perusahaan invest $1.000, hasilnya 10%, itu berarti kan $10 ya kan? Kalau di ilmu keuangan, ilmu ekonomi, nggak saklek seperti itu. Kita harus lihat inflation rate-nya. Kita harus lihat berbagai macam yang mempengaruhi net present value dari rate itu benar nggak sih kita akan dapat 10%? Ternyata enggak. Kalau kita tahu inflation rate kita itu resminya pemerintahannya mungkin 3-4% ya, 3% something lah, mungkin saya bisa dikoreksi. Cuman real di lapangan mungkin bisa lebih tinggi, sehingga investment yang $1.000 10% itu belum tentu hasilnya 10%. Jadi kalau teknik itu ilmu pasti, kalau di ekonomi itu ilmunya tergantung. Jadi tergantung dari variabel-variabel yang akan mempengaruhi. Nah, dua root knowledge yang berbeda ini akan menghasilkan cara bekerja yang berbeda dan ekspektasi output juga yang berbeda. Jadi mungkin Mas Taufik ini bibit unggul ya, di hukum bisa, di humas bisa. Jangan-jangan ditaruh di teknik pun bisa ini Mas Taufik ini. Memang orangnya bisa gitu. Tapi pindah root knowledge itu tidak mudah, saya kasih tahu. Jadi teman-teman, kalau nanti ada lowongan rekrutasi, misalnya rekrutmen bersama BUMN ya, jangan main asal pilih aja. Tiba-tiba jurusan ekonomi, pilihnya saya masuk hukum aja lah, bisa lah kayaknya. Itu nanti pada saat, jangankan sebelum bekerja, pada saat interview aja ketika di challenge basic knowledge-nya pasti sudah akan kewalahan gitu. Jadi beda knowledge itu harus berbeda, disiplin ilmu itu berbeda cara dan hasilnya ya. Jadi jangan diremehkan. Oke, terima kasih Pak Ervin untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang teman-teman udah nungguin juga nih untuk mas-mas dan bapak-bapak sekalian. Adalah terkait dengan gimana sih caranya masuk ke Pertamina secara rinci, secara khusus. Gimana cara masuk Pertamina, prosedur atau langkah-langkahnya, dan juga persyaratan apa yang kiranya perlu dipenuhi oleh teman-teman mahasiswa dari tiga mas dan bapak yang ada di sini. Baik, terima kasih Mas Majid. Ketika ngomongin rekrutasi di BUMN, kami sangat mengapresiasi pemerintah ya. Dalam hal ini tahun lalu melalui Kementerian BUMN, tahun ini melalui Danantara ya, kalau tidak salah mekanismenya. Kalau kita refer tahun lalu,
pemerintah ini melalui Kementerian BUMN mencoba menseragamkan ya masuk kepada BUMN. Pemerintah Kementerian BUMN itu membuat komite ya, komitenya namanya FHCI, Forum Human Capital Indonesia, itu melakukan rekrutasi bersama BUMN atau nyebutnya RBB BUMN. Tahun 2025 itu RBB BUMN dilakukannya startnya tanggal 7 Maret sampai 19 Maret ya kalau nggak salah. Periodenya mungkin sekitar 2 minggu lah ya untuk membuka lowongan. Di tahap itu ada 2000 plus jabatan lowongan pekerjaan yang dicari dan ada sekitar 100 plus BUMN ya yang membuka lowongannya. Nah, informasi ini mungkin teman-teman perlu mulai pantau dari sekarang ya, karena ini dekat, sebentar lagi ini bulan Maret nih. Bagi teman-teman yang akan lulus atau yang sudah lulus, RBB BUMN itu biasanya openingnya di bulan Maret, bulan April gitu ya, di semester 1 awal semester 2 ya, bulan kedua ya, Maret April itu biasanya melalui media sosial ya, Instagram, Facebook dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat di FHCI BUMN ya, itu nanti Instagram mungkin bisa sambil dibuka ya, bisa sambil lihat. FHCI BUMN itu membuka lowongan. Kalau kami lihat di sana ada historical tahun lalu ya. Jadi biasanya 2 minggu atau seminggu 2 minggu akan dibuka lowongan periode untuk mendaftar registrasi. Di sana itu teman-teman bisa memilih nih sektor industri mana, kemudian jabatan mana nih yang dicari ya, atau jenis pekerjaan mana yang dicari. Contohnya sektor industri oil and gas. Di sana nanti bisa dilihat kalau ada banyak ya. Salah satunya mungkin Pertamina. Di sana akan menyampaikan biasanya mencari di bidang teknik, di bidang macam-macam. Ada banyak, ada teknik, ada ekonomi, ada akuntansi, ada hukum, ada humas, kemudian tekniknya juga macam-macam ya, ada teknik elektro, teknik macam-macam ya. Jadi BUMN itu akan open, tahun lalu sangat open sekali mencari job apa yang dicari dan dipublikasikan. Nah, mungkin bisa di scroll ke bawah ya kalau di Instagramnya FHCI. Di sana itu biasanya RBB BUMN terbagi 3 ya. Kalau mengacu tahun lalu terbagi 3. Ada yang reguler, ada yang disabilitas, ada yang putra putri Papua khusus. Jadi ada putra putri Papua. Nah, kalau bukan disabilitas dan bukan putra putri Papua, teman-teman biasanya akan memilih via reguler. Nah, reguler ini ada banyak sekali nanti pilihannya di sana. Penjurusannya mau kemana ya? Mau ke teknik, ke hukum, ke humas, ke ekonomi dan lain-lain. Setelah periode registrasi itu yang diminta umum ya, ke ijazah kelulusan atau SKL yang terlegalisir ya, kalau yang masih semester akhir yang mau lulus ya, atau ijazah kelulusan, kemudian IPK, kemudian yang wajib tuh ya. Kalau yang opsionalnya kalau nggak salah ada SKCK, kemudian ada sertifikat ya, pelatihan yang pernah diikuti atau organisasi yang pernah diikuti. Dari sana teman-teman akan diseleksi berkas ya, atau seleksi administrasi. Kemudian setelah seleksi administrasi, kalau refer tahun lalu RBB BUMN bulan Maret itu untuk jurusan S1 itu minimum requirement-nya IPK 3 ya. Untuk D3 juga 3 sama. Untuk yang SMA kalau salah 75 ya nilai rapornya ya. Dan yang S2 yang agak lebih tinggi ya 3,25. Mungkin bisa kalau ada keliru bisa dikoreksi ya. Ada di Instagram kok sangat jelas di pampang minimum requirement-nya. Step pertamanya itu registrasi, seleksi administrasi.
Kemudian teman-teman akan melakukan di dalam RBBUMN, mungkin stepnya bisa dilihat di websitenya Rekrutan BUMN ya, di situ bisa dilihat. Itu nanti akan ada tes online pertama tuh. Tes online pertama itu seingat saya ada 3. Tes kemampuan dasar, akhlak, dan wawasan kebangsaannya kalau nggak salah, WK. Dan di situ juga ditampilkan dengan jelas skor minimum setiap tahapan itu berapa. Itu sangat terbuka sekali di tahun lalu. BUMN apresiasi sekali untuk pemerintah dan Kementerian BUMN ya, karena open recruitment sangat terbuka sekali, jadi tidak sangat jelas ya outputnya. Kemudian ketika lulus tes seleksi pertama online, masuk ke tes online berikutnya. Itu ada 2 ya kalau salah tesnya. Yang pertama itu tes bahasa Inggris, yang kedua tes learning agility. Nah, itu ada tes learning agility. Jadi ada 2 kali tes online yang harus teman-teman kalau daftar RBBUMN yang harus dilewatin. Nah, setelah 2 tes ini barulah akan dimulai. Kalau nggak salah ini proporsinya itu 1:200 ya. Di dalam Instagramnya FIC itu disebut 1:200, artinya satu lowongan pekerjaan itu kandidatnya akan bersaing 200 orang nih. Gitu. Jadi kalau misalnya di PLN buka 10 lowongan, berarti akan ada 2.000 kandidatnya. Itu ada rasionya ya. Tahun lalu rasionya 1:200. Mungkin tahun ini saya belum tahu karena belum di open ya. Biasanya di Maret dan April. Setelah tes online kedua, barulah dari BUMN akan mendeploy sesuai dengan perusahaannya masing-masing yang dilamar tadi ya. Kalau di PLN yang lulus akan dideploy ke PLN, ke Pertamina, ke Telkom, dan seterusnya. Nanti baru di masing-masing company akan dilanjutkan dengan tes di internal company-nya ya. Kalau di Pertamina, saya bisa bicaranya hanya di dalam Pertamina ya, spesifiknya Pertamina Patraniaga. Kalau di PPN itu akan dilanjutkan dengan tes online, di mana di sana tes psikotes online ya, psikotes online. Setelahnya baru akan lanjut wawancara user atau wawancara online. Nah, wawancara online ini juga terbagi 2 nih. Kalau di S1 wawancaranya akan 2 kali ya. Pertama wawancara dengan level manajerial, yang kedua akan wawancara dengan top manajemen, dengan direksi-direksi. Kalau dia untuk D3 biasanya cukup sampai di level manajerial, manajemen ya. Setelahnya baru akan tes kesehatan atau medical check-up. Nah, setelah medical check-up lulus, baru teman-teman akan mengikuti program pendidikan di Pertamina Patraniaga. Kurang lebih selama 6-7 bulan ke depan akan mengikuti program pendidikan. Jadi untuk masuk ke dalam BUMN itu harus ikut tes RBBUMN ya. Dilanjutkan dengan tes internal masing-masing ya, sesuai dengan company masing-masing. Kalau di Patraniaga ada beberapa tes lagi yang akan dilakukan. Setelah selesai baru teman-teman akan mengikuti program pendidikan. Kalau di kami ada program pendidikan S1 namanya bimbingan profesi sarjana. Kalau D3 bimbingan praktisi ahli. Kalau yang SLTA atau SMA atau SMK dari BKJT kita sebutnya bimbingan keahlian jurusan ya. Mungkin sequence-nya seperti itu ya Mas Majid ya. Dan di setiap tahapan itu ada challenge yang berbeda-beda. Nah, mungkin saya cukup sampai sini dulu ya. Bahwa sequence-nya seperti itu. Ya. Mungkin sedikit follow up ya. Artinya kalau jalur pendaftaran di luar RBB itu tidak ada ya Pak? Di luar RBB? Iya. Ada jalur lain tidak? Yang resmi ya, maksudnya setiap BUMN itu harus patuh terhadap Kementerian BUMN pada tahun lalu ya. Itu rekrutmennya hanya melalui satu pintu ya, melalui rekrutmen bersama BUMN. Seperti itu. Yang saya tahu satu jalur RBB BUMN.
Cuman terkadang mungkin beberapa company ada, saya kurang paham ya, mungkin ada yang via kalau tentara tuh ada beasiswanya, mungkin program custom ya, mungkin custom. Tapi mungkin sifatnya nggak masif ya mas ya, mungkin custom saja. Cuman beda company, beda strategi ya. Yang wajib itu adalah RBP BUMN. Oke, terima kasih Pak Erwin. Mungkin ke Mas Taufik nih Mas. Kalau tadi oh iya Mas Rifki, maaf. Kalau tadi based on seorang HR, nah saya mau nanya Mas, kalau dari Mas Taufik sendiri, tadi kan sempat disinggung beberapa kali terkait dengan personal branding. Nah, seberapa penting sih Mas personal branding? Apakah memang sebegitu diliriknya? Dan juga mungkin kemampuan komunikasi seorang calon kandidat, apakah itu seperti itu untuk punya kemampuan tersebut? Atau ya, misal yang penting IPK-nya bagus, ataupun punya pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Tapi apakah soft skill yang tadi terkait dengan komunikasi maupun personal branding, apakah itu menjadi penting juga untuk Mas Rifki sendiri? Nah, ini nih Mas Majid, kalau kebetulan kalau saya belum pernah interview untuk yang S1 ya. Iya. Kalau di region itu biasanya kita kebagiannya interview user untuk yang BPA ya, Servin ya, D3. Itu ngaruh banget Mas, karena kenapa? Paling gampang ya tadi yang Mas Taufik contohin nih, misalnya masalah pengalaman organisasi. Teman-teman nih lagi wawancara sama kita udah tahu kok mana yang bohong, mana yang enggak. Jadi sebisa mungkin bohong itu dikurangin pada saat interview, karena jujurly itu kelihatan. Paling gampang dari mata. Kalau ke kiri itu biasanya menurut bohong biasanya. Karena ya gimana teorinya Mas? Saya nggak lupa. Ya dalam micro expression. Ya, micro expression itu kita tahu deh pokoknya. Jadi teman-teman ngarang yang cerita, oh ya saya dulu pernah ikut organisasi, ikut BEM waktu saya universitas. Oh ya saya aktif di bidang bla 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 bla. Ini insya Allah ketahuan kok, adik-adik semua. Jadi better nggak bohong sih. Dan wajib Kalau mau bohong matanya ke kanan. iya, kalau mau bohong usahakan tahu ilmunya. Kalau mau bohong matanya diusahakan ke kanan lah, karena nanti coba deh dicek di AI ataupun di googling, ada tuh kalau kenapa sih kalau kita ngebohong cenderung mata itu ke kiri, sama kalau itu kita kayak ngambil peristiwa udah pengalaman itu cenderung matanya arahnya mikir ke kanan, itu ada. Nah, balik ke personal branding, nggak mungkin dong di interview aja dia udah ngebohongin saya nih, masa kita terima? Itu yang paling simpel sih. Yang kedua, kembali sama kayak tadi saya bahas, ibaratkan di kerjaan yang dijual itu adalah performa kita. Kalau kayak kita jualan produk, itu adalah produk yang kita mau jual. Branding itu sangat penting. Mau main segmennya apa nih? Contoh, mau bikin kafe segmennya menengah ke atas. Berarti kan di dalam situ harus isinya menengah ke atas. Jangan kebalikannya kan gitu ya Mas Majid. Sama kayak mau kerja nih, mau terlihat sebagai apa? Oh saya ini orangnya yang memang lebih oke buat eksekusioner. Berarti ya gali tuh apa-apa yang bisa membuat saya nih. Orang kalau melihat saya ingatnya Majid itu orangnya kalau dikasih kerjaan apa sih beres. Atau yang berbeda nih, mau jadi planner, Majid itu kalau saya kasih disuruh bikin analisa dia tepat. Jadi ketika lingkungan kerja itu mikir sesuatu nih, orang keinget oh iya ada Majid. Oh Majid itu jagonya ini loh. Itu pentingnya personal branding. Kenapa? Karena once kita masuk ke korporasi, contoh nih, kalau di angkatan saya, kita itu BPS ada hampir 1.000 orang. Tapi begitu nanti makin, kan kalau kerja itu gini ya, piramida ya, makin atas, makin dikit ya. Sama tuh, yang pasti ke callback duluan sama atasan adalah orang yang punya personal branding paling bagus. Contohnya kayak tadi, ini ada case ini nih, oh iya, biasanya nih Majid dikasih ngerjain itu beres. Jadi sampai atas, insya Allah dia punya tangga yang beda sama temennya. Kurang lebih gitu sih. Oke.
Ya, oke. Saya mau nambahin ya, karena ini menarik ya terkait personal branding. Nah, ini mungkin, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita share aja ya. Ini tips and trick pada saat kalian teman-teman interview ya. Ini yang dengerin ini. Sebenarnya ini nggak boleh di-share ya maksudnya. Kalau bahasa YouTube. Enggak. Sebenarnya ini kita share pertama kali di sini ya. Kita pertama di sini. Tapi knowledge ini penting karena ini yang dengerin teman-teman yang dengerin di depan ini, info ini hold, kalau di investasi namanya kodok ya, hold on for your dear life. Ini hold on for your dear life, ini knowledge yang penting pada saat kalian interview ya. Jadi di dalam seleksi rekrutmen itu, kalau seleksi administrasi ya udah nggak bisa diapa-apain kan. Emang nilai IPK yang bermain di sana atau nilai kuliah kalian yang bermain di sana. Terus pada saat tes online memang kemampuan akademik teman-teman nih yang bermain di sana ya. Kalau kerjanya cepat, tepat, nilainya bagus. Kalau teman-teman lagi tes psikologi online, tes dia kemampuan emosional psikologi kalian yang ya memang kayak gitulah, mau diapain lagi ya. Itu faktor-faktor yang boleh dibilang uncontrollable ya, maksudnya ya memang dan begitulah apa adanya kalau teman-teman lagi tes. Nah tapi banyak yang jatuh bertumbangan, nih dengerin baik-baik teman-teman ya. Banyak yang jatuh bertumbangan, padahal dia dikit lagi masuk PLN, padahal dia dikit lagi masuk Pertamina Patraniaga, padahal dikit lagi dia masuk Telkomsel. Tapi teman-teman banyak yang jatuh bertumbangan pada saat interview. Kenapa? Karena pada saat interview teman-teman nggak prepare. Jadi gini, pada saat interview teman-teman kan pengen menjual diri sendiri, pengen mensaleskan diri sendiri ya. Jadi teman-teman harus menganggap teman-teman adalah sales untuk diri kalian sendiri ya. Kalau Pak Rifki bilang tadi, membrandingkan diri kalian sendiri. Nah, kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena ini banyak kejadian di mungkin di anak teknik ya. Jadi anak teknik ini kan rambutnya keriting tinggi gitu ya, seperti Iman. Rambutnya keriting, ada yang rambutnya gondrong. Kemudian kuliah juga terbiasa pakai kaos gitu ya, pakai blue jeans, pakai celana jepit. Kalau yang saya mungkin ya terbiasa pakai jilbab seadanya lah gitu ya, digulung aja dikit dan jadi kuliah gitu ya. Nggak terbiasa dengan menjadi sales untuk diri kalian sendiri. Seperti itu. Jadi kalau ibaratnya gini, kalian sebagai sales mobil, barangnya adalah mobil, kalian sales. Ketika wawancara, sales itu apanya yang harus bagus? Pertama, look-nya harus bagus dong. Pertama dia pakaiannya bagus, make up-nya bagus. Terus kalau kita mau jadi sales biasanya pakai warna yang cerah, warna yang terang gitu ya. Terus pakai blush on, kalau cewek pakai lipstick, kalau cowok rambutnya klimis, nggak kusut. Gimana kita mau merekrut kalian kalau baru masuk ke ruangan interview rambutnya udah kusut, mukanya udah berminyak, bajunya udah nggak masuk sebelah kantongnya, terus pakai baju putih dalamannya hitam, kelihatan sampai sini. Ini kan nggak mencerminkan seorang sales yang baik ya, maksudnya tampilannya tidak baik. Kalau cowok sepatunya putih misalnya, atau sepatunya Nike Air Jordan yang high tinggi, ini nih enggak banget nih. Di dunia korporasi kalian harus lihat di Google, di YouTube. Kalau kita mau masuk ke dunia korporasi, tampilan di dunia korporasi itu seperti apa? Biasanya orangnya akan klinis, necis, rapi, harum, wangi. Ini nggak mutlak nih.
Nah, ketika kalian interview, harusnya tampilan harapan kami ya sebagai interviewer, at least basic look-nya bagus lah gitu. Maksudnya di prepare dengan baik. Kalau yang cewek, ya harus bagus tampilannya. Dalam arti bajunya bagus, hijabnya bagus, orang hijab. Kalau yang nggak pakai hijab, at least rambutnya bagus digerai gitu ya, nggak diikat pasang sasak gitu ya. Karena saya pernah nemuin orang waktu itu tahun 2010-an lah ya, masuk ruang interview rambutnya diikat dipasang sasak. Ini kayak lagi di kamar ya gitu. Kayak lagi asik di kamar sendiri gitu. Ini tidak mencerminkan tampilan yang baik ya. Itu requirement pertama dari look atau tampilan. Jadi di prepare dengan baik nih kalau teman-teman yang mendengarkan ini ya. Ini nih info yang common for your life nih. Jadi pada satu acara prepare tampilan dengan baik. Karena biasanya kalau tampilan baik itu kedepannya akan mengalir dengan baik masyarakat. Oke. Ya, seperti itu ya, itu dari sisi tampilan, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Ini tips yang sangat penting nih. Mungkin itu dulu Mas Majid ya. Siap. Terima kasih Pak Ervin. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita.